Ini perawatan kolostomi itu sebenarnya mengganti kolostomi yang dipasang di ini nih, di ini ibu ya. Dah, ini mah kolostominya begini. Nggak ada yang merah, Gil. Pantumnya yang ada kolostominya. Nggak ada ya? Yang ada luka, yang nonjol. Yang nonjol merah. Atau di sini? Bolong-bolong gitu. Sebenarnya ini. Ini ada bulat-bulatnya apa dia? Mana? Oh iya itu. Bukan gitu. Oh, Pokoknya yang merah ya. Nah, kalau nggak ada di sini nggak ada. Udah, pokoknya tahu ya. Tahu. Yang stoma di sini. Ada yang double, ada yang 2. Nah kayak ini 2, ada yang cuma 1. Ya ini stoma itu adalah pengganti anus. Jadi untuk saluran untuk membuang kotoran. Ya. Jadi kenapa dibuat di dinding daripada abdomen? Biasanya ada yang permanen, ada yang satu lagi temporer atau sementara. Nah kalau yang permanen biasanya itu hanya 1 lubangnya. Karena kenapa? Misalnya dia ada cancer di anus, cancer di sigmoid, ataupun di kolon yang tidak bisa akhirnya fesesnya keluar melalui anus ya. Jadi akhirnya ususnya dipotong kemudian dinaikin ke dinding daripada abdomen gitu ya. Jadi untuk mengeluarkan feses. Jadi karena misalnya si kolon yang satunya lagi udah ada terjadi perlengketan atau tadi terjadi cancer ya sehingga menutup, atau si rektumnya misalnya ada cancer di sana, pokoknya tidak bisa dilalui, maka dilakukan stoma yang permanen, hanya 1 yang disebut dengan single barrel ya. Nah kalau yang 2 itu biasanya yang temporer, yang sementara. Jadi 2 lubang ini, yang 1 untuk membuang mukus atau sekret yang selalu dikeluarkan oleh kolon, yang satunya lagi untuk membuang feses. Jadi ada 2. Jadi nanti ada kantongnya itu kita bisa lihat, yang satu berisi feses, yang satunya lagi hanya mukus gitu ya, atau cairan gitu ya, cairan kental. Nah, seperti itu ya. Dan kalau di awal baru operasi biasanya si stomanya yang warna merah itu agak masih bengkak, jadi gede, lebih gede. Tapi kalau misalnya udah beberapa hari, udah seminggu lebih ya, 2 minggu, itu biasanya mengecil ya. Nah kalau misalnya dalam kondisi masih baru, itu biasanya jahitannya masih ada di sekitar ini jahitannya. Jadi kita melakukan penggantian stomanya. Nanti setelah dibersihin stomanya dari feses, maka kita harus menggunakan alat yang steril untuk membersihkan, kayak melakukan perawatan luka untuk yang jahitannya. Jadi nanti dibersihin pakai lidi kapas yang dililitkan ya, lidi kapas yang steril, celupin ke NaCl, kemudian dibersihkan jahitannya gitu. Baru nanti misalnya diberikan betadine atau diberikan supratul tahu ya, yang lubang-lubang di sekitar jahitan tersebut supaya cepat mengering. Nah untuk yang ininya kan tadi dibersihkan fesesnya, biasa pakai kapas yang diberikan NaCl, kapas steril, kemudian kita berikan NaCl, atau kalau tidak ada kapas boleh pakai kasa. Cuma dianjurkan pakai kapas karena kapas itu halus kan. Kalau mukosa stoma kan kayak ini aja nih, bibir gitu kan. Jadi mudah iritasi. Jadi pakai kapas. Tapi kalaupun nggak ada, pakai kasa, cuma harus pelan-pelan. Jangan dikusap-kusap, nanti ada iritasi. Dan stoma yang sehat itu warnanya biasanya merah muda gitu ya, merah muda dan mengkilap seperti hanya mukosa bibir ini nih di mulut kita ya, pokoknya mengkilap gitu. Nah kalau misalnya mengalami komplikasi infeksi, biasanya si stomanya itu ada yang mengalami retriksi, ketarik ya, kecil gitu. Kemudian warnanya juga berubah ya. Kalau infeksi warnanya merah banget gitu, yang menandakan terjadi vasodilatasi ya. Hiperemi, mengalami vasodilatasi sehingga menimbulkan hiperemi atau kemerahan. Kalau infeksi ya mungkin disertai dengan
pus misalnya di sekitar jahitannya, atau ada juga stoma yang mengalami prolap. Prolap itu isi abdomennya ususnya keluar karena mungkin jahitannya yang kurang ataupun tekanan di dalamnya terlalu tinggi sehingga si ususnya itu keluar dari stoma tersebut ya. Itu yang disebut dengan komplikasi mengalami prolap. Jadi bisa retriksi, bisa mengalami infeksi ya, bisa apalagi itu komplikasinya. Oke, nah sekarang kita misalnya pasiennya habis mandi terus lepas ya, harusnya sih langsung dipasang. Pada saat kita mandiin kita udah siapin peralatannya ya. Ininya apa mau dipasang dulu ininya, kita ganti, tapi jadinya dua sayang. Satu aja. Satu aja ya, nanti kalau udah dipasang baru kalian ganti-gantian melepas dan memasang ya. Nah ini yang disebut dengan kantong stoma. Jadi yang begini itu ada yang apa istilahnya, sekali buang, sekali pakai, apa namanya, disposable ya. Ada juga yang bisa dibersihin. Jadi yang bisa dibersihin itu biasanya ininya nih nempel di sini. Kemudian kantongnya lepas. Jadi nanti pada saat dimasukin diputar gitu. Jadi kayak ini tutup air minum termos diputar gitu ya. Nah nanti kalau mau dilepas, mau dibersihin, jadi dibuka, kita buka, terus ininya dibuang ya, apa namanya ininya ini dilepas, dikucurin di toilet, kemudian dibersihin, nanti dipasang lagi gitu. Kalau yang bisa dipakai berkali-kali, kebayang nggak? Ya gitu. Kalau ini single ya, apa namanya, disposable. Aduh, ibu baru melihat ini caranya, baru nih, biasanya nggak gini. Jadi ini gimana? Ini dulu ya, demonstrasi dulu. Dicekik gini. Biasanya nggak gini, biasanya ada klik gitu. Kenapa ini begini ya? Tadi ini pasangnya begini. Oh, jadi nggak dicopot ya? Jadi ini langsung diginiin. Oh, iya. Jadi langsung diginiin. Saya biasanya ini. Bisa gini ya. Oh, gini. Soalnya belum pernah yang begini nih. Jadi kekunci. Gini ya. Oke ya. Karena biasanya yang pakai itu di klip gitu dimasukin. Oke. Nah, ya ini kemudian persiapannya ini adalah untuk apa ya? Membuat peta, bukan membuat pola ya. Jadi nanti pada saat ini kita ukur dulu si kantong stomanya segede apa sih? Oh misalnya ini segede gini kan, ngepas. Nah nanti dipolain ke dalam sini, polain. Nah, habis dipolain, kemudian pakai spidol diputer ya. Kemudian baru digunting supaya ngepas dengan ini. Karena lubang ini tidak boleh terlalu sempit. Kalau sempit kan bisa mengalami sumbatan ya. Jadi aliran darahnya tersumbat sehingga nanti bisa menyebabkan kematian jaringan. Kalau terlalu lebar, maka si cairan fesesnya akan mengenai daerah kulit yang sehat, sehingga kan feses itu biasanya asam ya, sehingga mengiritasi daerah sini. Jadi harus ngepas gitu di stomanya ini, makanya harus diukur ya. Nah itu ini untuk mengukur ya, untuk membuat pola. Kemudian sarung tangan, hanya cukup sarung tangan steril ya, kayaknya bersih deh, coba. Kecuali kalau ada luka tadi, kalau mau melakukan perawatan luka, baru pakai sarung tangan steril ya. Terus ini juga untuk luka. Nah, apalagi ini tadi ya, karena misalnya tadi sekalian perawatan luka sehingga pakai luka set steril. Kemudian ini kan berarti kalau luka steril ininya harus steril. Lihat dulu.
Bu, kalau misalnya gitu yang luka tuh di pinggir-pinggirannya aja dibersihin ya Bu? Apa dibuka itunya? Apanya? Perban ininya? Oh, ini biasanya nggak ada perban, cuma ditutup spratula aja. Gitu. Karena kalau ada perban kan susah nempelin itunya. Jadi nggak ada. Jaring-jaring. Nah ini juga dia biasanya diplastikin ya, steril. Ini nggak steril juga. Terus kasa untuk ininya. Kasanya ada nggak? Berarti nggak pakai ya yang tadi hijau-hijau tadi ya? Terus pijat anatomi chirurgis tapi nggak ada luka. Kita cek dulu ya. Nah ada ya, udah satu set. Ini ada kopiesnya, ada guntingnya, ada anatomi ini chirurgis, ini anatomi ya, ini arteri clamp, nih arteri clamp ada giginya ya. Kemudian ini ada gunting dan ini ada atau kopies, ada dua ya. Ini biasanya dalam kondisi steril. Ini jam berapa? 11. Udah ngajar nanti jam 12:30. Nanti habis ibu demo kalian belajar sendiri ya. Iya Bu. Ya. Karena ada ngajar. Yang bersih. Ya semuanya. NaCl yang belum ada tadi mungkin dibawa. Oh, ke sana ini. Beta jangan ketawa. Nah, pertama sama ya mengecek status, dilihat misalnya di sana pasiennya memang terpasang kolostomi gitu ya, diganti kalau kotor. Jadi penggantian kolostomi itu kalau fesesnya udah banyak di kantong udah penuh ya cepet ganti gitu, atau sekalian mandiin supaya dia juga seger, jangan sampai ininya nggak diganti gitu, jadi sekalian ganti ya, walaupun misalnya baru setengahnya gitu ganti aja, kecuali masih sedikit banget nggak apa-apa. Nah terus udah dicek ya, kemudian kita cek dulu alatnya apakah ada yang ketinggalan atau ada yang kurang. Kalau udah lengkap semua kemudian baru dibawa ke pasien pakai dorongan tuh biasanya ya. Nah kalau sudah misalnya seperti biasa ya, selamat pagi, selamat siang Ibu Rena. Perkenalkan saya Suster Nia. Hari ini saya yang akan merawat Ibu dan pagi ini saya akan mengganti kantong kolostomi Ibu. Kelihatannya udah tadi udah lepas ya Bu ya, udah dilepas kantong kolostominya, saya akan pasang lagi ya Bu ya. Baik Bu, saya cek dulu alat-alatnya, kemudian cuci tangan. Cuci tangannya nggak ada. Cuci tangannya. Tetap kurang ya. Cuci tangan ya, dan juga apa namanya privasi jangan lupa ya. Habis itu apa? Sarung tangan. Habis privasi. Privasi. Handscone. Jangan lupa ini posisi ranjang supaya kitanya tidak capek ya, ditinggikan. Kalau udah gitu baru tutup gorden privasi, kemudian pakai sarung tangan apa dulu? Bersih ya. Ini kalau yang ada luka ya, kalau yang baru. Nanti kalau ujian nggak pakai ada perawatan luka ya. Oh, alhamdulillah. Langsung membersihkan Alhamdulillah. Terus sekarang langsung aja ya kali ya? Perawatan luka udah pernah kan? Udah. Nggak usah lagi ya? Iya. Berarti pas praktek nanti nggak ada? Nggak ada perawatan kolostomi aja, Wak. Semester Ikut perawatan luka tuh mati ya. Iya, makanya. Perawatan luka tuh mati ya. Ibu selimut mana? Nah, selimut. Tolong dong Rio yang dekat. Rio bangun Rio. Jalan Rio. Ini untuk pribadi itu aja. Yang baju garis-garis ini Dena, garis-garis. Wek. Rindi.
Kakinya Bu, diputusin Bu kakinya Bu. Jadi kalau bersihin, Telepon Bu Farid. maaf ya Bu ya. Pasirnya sebelah sini. Tangan. Biasanya sih ini di sini, agak di sini. Ini agak di tengah-tengah, berarti mungkin transversum ya. Kalau ini di tengah-tengah transversum. Kalau di ascendant biasanya dia agak di pinggir. Apa namanya, descendant di sana ya. Bu, maaf tangannya ke atas ya Bu ya. Oke, atasnya. Ibu kalau jalan keluar tuh dia langsung keluar apa perlu ngeden dulu sih Bu? Beda Keluar ya? sendiri. Keluar sendiri. Sesuai dengan gerakan karistaltik. Tapi dia kayak yang kayak keluarnya brut gitu nggak? Kecuali banyak gasnya. Oh, gitu. Makanya orang-orang dengan kolostomi tidak boleh makan makanan yang mengandung gas. Oh, dilarang karena atau yang menimbulkan bau. Jengkol. Kasihan yang merawatnya. Apaan sih? Ini taruh di samping ya. Kadang ibu juga biar kelihatan gitu. Jadi ini enggak ya, enggak pakai stereo itu ya. Dan ininya boleh yang stereo tapi yang cuma isinya ini sama satu set sih ya. Ini pakai ini aja deh. Misalnya ini. Tetap dibuka. Ini mana ya naruhnya? Ini aja ya. Harusnya mah ada ini. Bangku lagi, Bu, nih, Bu, nih, Bu. Enggak ada troli ya? Bayu tolong dong. Pakai apa ya? Nggak punya troli, sini aja nih. Meja ini aja. meja Bay, tolong, Bay. Meja ini Bu. Iya. Nanti mau ujian saya pakai troli ya. Ininya juga nggak ada. Biasanya ada yang ada yang Iya, aku kira juga bilas lambung. Tapi kayaknya bukan, itu sama payangan harus besok. Itu aja. Ya kan ada yang di. Itu ginjal, Wak. Ini umpamanya ini troli ya. Nah. Lupa ujung-ujungnya ya kalau kita ini. Nah, karena ini dalam kondisi steril, maka kita harus pakai apa namanya tongseng. Ini apa namanya? Parentang. Ya. Kita nggak pakai ini tapi ujian. Kemudian ini dan sekarang sudah tidak pakai lagi tromol. Kalau di ruangan ya, karena kalau di ruangan kan kadang-kadang jarang pasien dengan kolostomi, jadi akhirnya saya terbuang karena kelamaan. Tapi kalau di OK karena dipakai terus, jadi masih pakai tromol. Jadi biasanya nanti kasanya itu di dalam bungkusan plastik, jadi tinggal dibuka, masukin ke sini, ya gitu ya. Sekarang ya pakai ini yang tradisional. Kan udah modern. Kita sudah coping ya. Ini on. Ibu barisan ya. Nggak boleh kena. Oke, terus NaCl. Bener. Ya. Enggak. Pokoknya secukupnya sampai basah. Kemudian kita bersihin dulu gitu ya. Sebaiknya kalian apa namanya bersihin dulu ininya supaya tidak terkontaminasi sama feses ya. Nah, taruh di sini. Ceritanya, ini ceritanya nggak pakai apa namanya, nggak pakai perawatan luka. Cuma memang
untuk membersihkan ada yang cuma ininya bersih doang, tapi ada juga yang pakai steril. Sebaiknya steril, cuma nggak mungkin pakai ini aja plastik gitu, dimasukin ke plastik. Oh, kesini juga nggak apa-apa sih, ya. Oke, kalau udah, nah kalau misalnya ada plastik, udah ini plastiknya dibuka sama kita, dibuka, terus dibuang ke plastik kuning dan kita buka ini. Kalau udah kena kotoran tadi, buka sarung tangan dan diganti sarung tangan yang baru, gitu ya. Yang steril. Enggak, yang steril. Kan nggak ada perawatan luka. Pakai sarung tangan biasa, gitu ya. Ingat nggak? Kalau kalian itu kalau nggak didemonstrasiin itu deh suka lupa. Buka, ya. Buka. Nih udah dibuka nih. Ini steril mulu. Baru pakai sarung tangan lagi. Oh, bersih ya. Bersih. Cuma tiba-tiba keluar gitu Bu. Apa? Kotorannya? Enggak, kalau yang diare biasanya. Kalau yang diare makanya pas ditutup, pas dibuka itu ambil kasa ditutup di tengahnya. Kalau yang diare. Kalau yang ini enggak sih. Tapi kadang-kadang ya pas lagi ada dia peristatik ya keluar juga. Oke ya. Kemudian kita bersihin. Nah, bersihinnya dari mana dulu? Dari dalam ke luar ya. Ini ada feses dibuka tapi dibalik nih, dibersihin. Ya. Dia pakai tangan kiri supaya ini kan udah kena feses misalnya ya. Ini tengah lagi dibersihin lubangnya, kemudian balik bersihin. Ya. Iya. Ini bersihin lagi. Nah, udah mulai bersih ya. Kayak apa namanya, obat nyamuk muternya. Jadi nggak balik lagi ke sana, keluar ya. Gitu. Nah, ini terakhir. Ini harap bersihin. Oke, ya. Kalau udah kita ambil untuk bikin pola. Nah, nanti dipolain yang mana, oh kira-kira yang ini cukup ya. Nah, kalau udah, kalau misalnya kalian takut keluar, kita ambil satu kasa yang kering terus ditaruh. Sorry, ini misalnya di sini ya, bukan dari sini loh. Ini ambil, tutup dulu ya. Dan kan udah diukur. Nah ini prosesnya lama kan, guntingnya. Tadi yang mana ya? Ini yang tengah ya. Ini bikin pola. VIP. Oh ya, yang perlu diingat ini. Ini mau posisinya gimana? Kalau posisinya begini, berarti ini harus inget ini yang di atas ya, begini nih polanya. Jadi nanti dilubanginnya, jadi hati-hati gitu. Kalau pakai plastik sih, ini pakai gini ya nggak apa-apa. Kalau yang pakai plastik tuh, misalnya nggak ada yang ginian, harus iniin plastiknya, ini atas, ini bawah gitu ya. Nah, ditandain, karena nanti takutnya kebalik gitu ya. Nah ini begini, kalau dalam posisi tiduran pasiennya, karena ini biasanya ngalir ke sini. Kalau pasiennya bergerak, suka turun, ini begini gitu ya. Jadi tergantung pasiennya, kalau tiduran gini, kalau bangun dia selalu jalan begini ya. Nah, lupa ini ya. Iya. Jadi kalau pakai plastik sih disesuaiin ukuran plastik. Ukuran ini. Nah, kalau ini kan bulat ya, ini nih bulat semua. Jadi ada kalanya kita harus pakai plastik. Kenapa? Bentuk stomanya nggak bulat, bentuk stomanya lonjong. Ada kan yang begitu. Jadi kalau yang begitu nggak bisa pakai ini, pakai plastik. Makanya tadi plastik biasa nih bening. Jadi diginiin, terus kita sesuaiin polanya dengan ukuran stoma. Jadi kita tandain ini atas, ini kiri kanan gitu. Nah pas ini ke sini ya sesuaikan atas ini gitu ya. Ini kebetulan bulat misalnya ini. Gunting. Nggak ada gunting. Sini ada. Nah. Ini dionin ya.
udah nggak dipakai. Berarti kalau dionin udah nggak apa-apa Bu Onin. Dionin, jadi nanti langsung dicuci, nggak boleh dipakai lagi. Nah ini gunting dulu ke tengah, baru di ini. Iya. Awas ke gunting. Iya. Plastik bawahnya. Aduh, kok sakit. Kalau udah gini, terus kalian halusin ininya nih dengan jari kita, iniin supaya enggak tajam. Ya. Oke, ya. Kemudian dibuka. Susah ya. Kalau buat latihan jangan pakai ini, nanti agak susah nyabutnya. Nah, dibuka gini ya. Nah, dikasih dengan stomanya, terutama bawahnya dulu ya. Dan tidak boleh ada kameranya. celah. Ya. Baru tadi ini digulung ke bawah ya. Nah, gitu ya. Kalau stomanya agak ke sini ya, plastiknya agak turun biasanya. Dan ini harus rapet banget nih. Tidak boleh ada celah, karena kalau ada celah, namanya air kan pasti merembes. Ya. Oke. Ya, selesai buka. Kita beresin alat ya. Ibu, jangan lupa ke tempat sampah kuning. Ibu udah selesai ya. Udah bersih dan udah terpasang kantong yang bersih ya Bu ya. Ya, saya rapikan. Nah, mana Bu? Udah selesai? Enak ya Bu ya? Aman. Baik Bu, kalau sudah ada yang perlu dibantu lagi? Ada. Kalau nggak ada, kita akan kembali ke ruangan yang akan perhatikan ya. Dulu sama dengan 6 langkah ya, kemudian didokumentasikan. Apa yang perlu dicatat? Didokumentasikan. Berapa banyak? Pertama, kita tulis adalah tindakan. Sudah dilakukan penggantian kantong kolostomi ya, di sini jamnya jam berapa, tanggal jam. Kemudian feses, keluar feses, konsistensinya lunak atau encer atau padat ya, warna tengguli, kuning itu tengguli ya, atau misalnya warnanya kehijauan atau coklat ya. Kemudian apa lagi? Nama suster. Kalau ada iritasi, ada iritasi. Oh ya, kalau ada iritasi sebelum ditempelin itu diberikan obat kayak salep ya di sekitar yang iritasinya. Tapi kalau enggak langsung. Gitu. Oke, ada?